Bidadari, chapter 83, Rencana dan Siasat. Pening kepalaku. Aku tidak mengerti bagaimana Bi berpikir. Kenapa juga harus ada tanda tangan perjanjian? Memang dia pikir ini beli gorengan di pinggir jalan gitu? Datang dan langsung beli. Kesal Reiko. Sudah mah kepalanya pening memikirkan pekerjaannya, dan hari ini dia bahkan men-silent teleponnya dan menghilangkan suara getarnya juga, karena tak ingin tambah stres dengan tuntutan pekerjaannya. Sekarang Reiko juga bertambah pening dengan tuntutan yang lumayan banyak dari Brigita. Mana papaku telepon 30 kali, mau ngapain lagi nih? Reiko sudah mengambil handphone di sakunya, dan dia juga sempat melihat beberapa panggilan lagi yang membuatnya meringis. Aku janji akan mengatur jadwal untuk rapat lanjutan proyek tahap 2 dan tahap 3 dengan Roy. Pantas saja dia menghubungiku, walaupun dia tidak meneror seperti papaku. Hanya pesan singkat yang diberikan oleh Roy, tapi dia memang tidak meneror dengan telepon. Ini juga yang membuat Reiko merasa cemas. Aku sungkan dengannya. Betapa tidak profesionalnya dia menghilang begitu saja. Kalau kemarin Brigita tidak marah-marah di apartemennya, Reiko tidak akan mengatakan kalau dia akan ikut pergi ke Bali. Semua karena wanita itu. Aku jadi kepikiran Waluyo. Aku tidak dengar semua yang dikatakan oleh Bi. Aku tidak tahu bagaimana aku berpikir kemarin itu. Ya, betul sekali. Biang keroknya itu adalah Waluyo menurutnya. Nama yang membuat Reiko jadi sulit untuk berpikir jernih. Dah kenapa dia juga tak paham. Tapi Reiko masih begitu kesal dengan nama itu, meski sudah tahu dia siapa. Hah, ini semua karena kau. Andai kau bicara denganku dan minimal memberikan kabar padaku siapa itu Waluyo, mungkin aku tidak akan terlalu pikir kemana-mana tentangmu yang ingin menggerus semua harta keluargaku. Entahlah, tapi Reiko memang masih berpikir kalau dia marah karena kekhawatirannya keburukan sikap dari Aida, dan ini pula yang membuat dirinya jadi merasa bersalah. Pekerjaanku sibuk dan masalah pribadiku juga belum selesai. Sekarang aku juga harus memikirkanmu dengan rasa bersalahku karena luka-lukamu. Sial sekali hidupku, selalu sial sejak kau masuk dalam hidupku, protes Reiko di dalam hatinya. Berapa lagi nomor teleponmu? Dan kenapa aku tidak punya nomor teleponmu, sedangkan aku punya nomor telepon ibumu? Dan apa kau tidak punya nomor teleponku untuk memberitahukan siapa itu Waluyo? Minimal kita janjianlah, supaya aku tidak seperti orang bodoh dan berpikir terlalu pelik. Entahlah, tapi saat Reiko sedang berjalan menuju ke arah mobil itu, semua yang ada dalam benak Reiko. Kemarahannya tak jelas dan semua rasa yang membuat dirinya tak bisa tenang, termasuk dengan masalah yang ada di belakangnya ini, di mana sekarang seorang wanita sedang mengejarnya. Aku yang meminta, bukan mereka. Dan suara itu adalah suara yang dikenal Reiko yang membuat dirinya akhirnya diam, tak lagi melangkah. Dia juga memasukkan handphonenya ke saku lagi sebelum berbalik ke belakang. Aku rasa dia tidak punya nomor teleponku, atau memang dia terlalu bodoh mau menikah dengan orang yang dia tidak tahu nomor teleponnya berapa. Tapi aku pun juga bodoh karena aku juga tidak tahu nomor teleponnya berapa. Sial. Halo, Brigita sedang marah pada Reiko. Dia baru saja mengatakan sesuatu sambil berteriak, tapi Reiko masih memikirkan tentang nomor telepon. Aku yang bilang pada mereka supaya jangan menaruhkan ini pada siapapun, dan aku akan memintamu untuk menandatangani perjanjian kalau kita akan menyanggupi modalnya. Jangan salahkan Sandra kalau dia tadi mengingatkanku soal ini. Dia sama sekali tidak tahu dengan apa yang aku katakan ini belum dibicarakan denganmu. Dan butuh kerja keras otak yang luar biasa untuk Reiko mencerna semua ucapan yang tadi baru didengarnya, karena memang dia belum fokus. Kenapa kamu melakukan ini, Bi? Tak tahu apa tadi yang dikatakan Brigita. Akhirnya Reiko memberikan pertanyaan ulang, tapi dengan cara yang berbeda, seakan-akan dia mendengar semua yang dikatakan kekasihnya. Karena aku ingin proyek ini, mata wanita itu kembali berair. Karena aku punya impian dengan proyek ini. Aku ingin keuntungan itu dan aku tidak mau lagi lama-lama dalam kondisi kita ada di bawah keluargamu. Aku ingin uang yang cepat dan banyak. Satu-satunya cara adalah membonceng perusahaan yang sudah besar dan memiliki tender yang bagus. Lalu Brigita tersenyum miris setelah bicara. Bi, Reiko akhirnya melangkah mendekat pada Brigita, menarik tangannya, meminta kekasihnya untuk berjalan beriringan dengannya, sambil satu tangan Reiko masuk ke dalam saku celananya.
Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan modal supaya kamu bisa ikutan tender MTC. Dan Rehan sudah setuju juga untuk membiayainya. Sambil mendengar suara deburan ombak, mereka berjalan memang agak sedikit menjauh dari mobil. Reko memang ingin bicara berdua dengan Brigita. Kamu percaya deh sama aku, ucap Reko. Kini berhenti berjalan dan dia memegang dua lengan Brigita sambil matanya menatap lembut. Kamu pasti menang tender MTC untuk Bia. Kamu pasti bisa terkenal. Kamu bisa dapat banyak uang. Kamu bisa mengalahkan lawan-lawanmu di Indonesia. Dan mungkin menjadi satu perusahaan desain interior terbesar di Indonesia. Reko bicara di saat mata Brigita juga menatapnya, tapi dia masih diam. Aku bukan gak percaya sama mereka. Tapi aku beneran gak percaya sama mereka. Kamu tahu tadi apa yang dikatakan Tommy padaku? Tanya yang membuat Brigita menggelengkan kepalanya. Karena dia tidak mendengar apapun. Dan dia sibuk dengan Sandra, membahas semua impian-impian yang akan dia lakukan jika Brigita berhasil mendapatkan keuntungan itu. Sandra itu memang sangat pintar sekali untuk membuat seseorang berpikir sesuai yang dia inginkan. Dia mengatakan padaku kalau ada banyak koleganya yang tertarik, Bi. Tapi dia juga mengatakan dia menawarkan ini pada kita karena kasihan. Sekarang coba kita analogikan. Kamu adalah Tommy yang punya proyek ini. Apa karena kamu kasihan pada seseorang maka kamu akan merelakan proyek ini berantakan, menunggu orang itu mendapatkan uangnya? Tanya Reko serius sambil berisik seakan Reko ingin membujuk dengan mengatakan cinta kepada Brigita. Padahal sebetulnya dia ingin mengajak wanita itu berpikir. Aku tidak punya uang, sedangkan Sandra punya uang. Kalau kamu punya proyek bagus, apa kamu akan memberikannya padaku? Atau memberikan pada yang sudah pasti yaitu Sandra? Sandra, Brigita menjawab tentu dengan posisinya membelakangi Tommy dan Sandra. Reko memang memposisikan mereka supaya mimik wajah Brigita tidak terbaca saat dirinya tersenyum. Kenapa? Tanya Reko lagi. Karena kamu gak punya uang, sampai kapanpun aku menunggu kamu gak punya uang. Kamu benar. Makanya aku merasa aneh kenapa mereka terus-terusan mengejarmu. Reko lalu tersenyum simpul sambil dia mengambil handphone di sakunya. Lihat ini, aku mengabaikan Roy. Dia adalah orang kepercayaan Rehan Dharma Aji. Reko menunjukkan telepon yang masuk ke handphonenya kepada Brigita. Keputusan Rehan biasanya tergantung bagaimana orang ini memberikan penilaian juga. Bagaimana dengan kondisi aku mengabaikan. Dia menjadi tidak percaya lagi padaku. Dan dia tidak mau membiayai untuk proyekmu dengan MTC apabila goal. Aduh, aku juga tidak kepikiran soal ini. Bisik hati Brigita galau. Padahal memang dia seharusnya mempertimbangkan proyek tersebut. Dan itu adalah proyek besarnya yang menggunakan nama perusahaannya sendiri, bukan? Jadi dengar aku. Anggap saja ini adalah obrolan kita berdua sebagai seseorang yang tidak akan saling merugikan. Karena aku mencintaimu dan kamu mencintaiku, Bi. Aku menganggapmu sebagai bagian dari diriku. Aku tidak akan mengkhianati dan membuatmu bersedih. Aku berusaha yang terbaik untukmu. Tegas Reko masih sambil menatap Brigita serius. Kamu cinta pertamaku. Kamu adalah orang yang aku cintai pertama kali di dunia ini selain keluargaku. Apa semua perasaanku dan bukti ketulusan cintaku ini gak pernah kamu lihat? Sampai kamu terus-terusan menganggap aku berbuat jahat padamu. Brigita hanya menggelengkan kepalanya di saat Reko pun tersenyum agak lega. Kalau begitu aku punya sebuah rencana. Apa kamu mau mengikutinya? Tanya yang membuat Brigita pun mengangguk pelan. Coba kamu besok pergi bersama Sandra dan coba lihat bagaimana sikapnya. Reko antusias bicara. Coba lihat dari apa yang dia katakan padamu. Coba kamu resapi semua yang dia ucapkan. Kalau perlu kamu rekam. Aku bisa menunjukkan padamu kalau mereka butuh uang dan hanya ingin memanfaatkanmu, Bi sayang. Syukurlah dia mengangguk dengan penjelasanku barusan. Semoga saja dia percaya apa yang aku katakan. Reko tidak tahu apa yang ada dalam benak Brigita, apa setuju atau tidak. Tapi memang dia melihat anggukan kepala itu yang membuat dirinya merasa tenang sekarang. Kalau begitu jangan bicarakan apapun di dalam mobil. Kita akan kembali ke hotel dan besok coba kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Kita akan bandingkan apa yang mereka katakan. Kamu merekam, aku juga merekam. Dan kita akan membahas semuanya saat kita ada di hotel lagi setelah berpisah dengan mereka. Brigita kembali mengangguk. Dia seperti mengikuti semua rencana Reko. Membuat hati Reko lega karena mereka sekarang sudah ada di dalam mobil. Tak lagi mengomel dan dia juga sudah minta maaf juga
pada Sandra maupun Tommy dengan kata-katanya tadi yang keras. Sudahlah, besok kita mau have fun. Tak perlulah memikirkan ini. Kita bisa jalan-jalan dan melakukan banyak hal. Tommy sangat welcome. Begitupun juga istrinya, mereka tidak lagi membahas investasi. Justru mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengobrol biasa saja tentang Bali. Apa saja yang mungkin bisa mereka lakukan besok. Untung Brigita mau mendengarku. Dan untung kami sudah tidak lagi ribut. Cuma aku tetap tidak bisa melihat CCTV-ku. Aku harus sabar. Sampai di hotel menenangkan Brigita, maka aku akan langsung mengeceknya. Tapi tetap saja Reko tidak bisa hadir dalam pembicaraan rencana besok. Pikirannya membawanya ke dunia yang lain dengan banyak masalah pribadinya, juga masalah telepon papanya, dan juga apa yang harus dia sampaikan pada Roy. Aku setuju aja sih. Kamu gimana sayang? Kamu gak masalah kalau besok rencananya kita kayak tadi itu? Hah? Lagi-lagi Reko tak nyambung. Oh, aku sebenarnya sih gak masalah kita mau kemana juga. Maaf, aku lagi banyak pikiran. Bapakku menelponku sampai 50 kali lebih, maaf ya. Aku ikut saja kemanapun kalian pergi. Ucap Reko yang memang benar dia menunjukkan layar monitor handphonenya, di mana ada miss call yang cukup banyak. Apa tidak kamu mengangkatnya dulu? Jawabannya tentu sajalah gelengan kepala dari Reko. Aku akan mengangkatnya nanti, Tommy. Kalau gitu sampai jumpa besok. Syukurlah memang mereka sudah sampai tempat tujuan, dan Reko pun merasa sedikit lega. Kamu tidak suka bukan rencana yang tadi sudah aku buat? Saat mereka berjalan menuju ke kamar, itulah pertanyaan yang diberikan oleh Brigita yang membuat Reko tentu saja menggelengkan kepalanya pelan. Aku suka dan aku setuju. Apapun yang kamu buat aku setuju. Tapi aku akan terus menjadi guide untukmu dan melindungimu dari orang-orang yang ingin berbuat curang padamu, Bi. Itulah yang diucapkan Reko sambil merangkul kekasihnya. Sebelum beberapa langkah kemudian, mereka masuk ke dalam kamar hotelnya. Sudahlah, tak perlu bahas masalah lagi. Aku ingin relaksasi yuk. Reko tak tahu apa yang ada di benak Brigita. Tapi memang itu menurutnya bisa membuat hubungan mereka kembali jadi lebih baik. Dan memang Brigita tidak menolak. Entah apa yang dipikirkan, tapi saat ini dia mengikuti semua yang diinginkan oleh Reko. Setidaknya aku kembali berhasil membuat dirinya tersenyum padaku dan tidak membuat masalah ini melebar lagi. Itu yang ada di pikiran Reko, yang merasa lega di saat dirinya baru saja selesai melakukan aktivitas tempat tidur dan sekarang sedang menonton TV bersama kekasihnya. Biasalah, menonton Netflix. Ini yang sering mereka lakukan juga untuk menghilangkan rasa lelah setelah olahraga dewasa. Sebentar, aku tunggu dia tidur. Maka aku akan mengecek CCTV-ku. Rencana hati Reko yang berusaha bersabar menemani Brigita menonton. Namun sayangnya, ya ampun, aku juga ketiduran. Reko memang ketiduran lebih dulu dari Brigita. Dan seperti biasa dia bangun di jam 3. Sial, aku benar-benar seperti dihantui dengan kesalahanku. Dan baru bangun tidur pun dia juga sudah kepikiran tentang seseorang yang dari kemarin memang ingin dilihatnya lewat CCTV. Itulah kenapa Reko cepat-cepat turun dari tempat tidur, hanya menggunakan bedrobe, langsung mengambil handphonenya di saat Brigita terlelap. Aku juga belum telepon papa. Tapi biarkan dulu sajalah. Ya, Reko juga teringat tentang miss call. Apakah ada sesuatu yang penting? Dan tentu saja papanya bukan orang yang kurang kerjaan dan akan terus-terusan menelpon seperti itu. Aku juga tidak menerima pesan dari papa. Pasti hanya omongan yang ingin dia katakan langsung, pikir Reko, karena yang masuk hanya memintanya menelpon balik. Ini yang membuat Reko mengesampingkan dulu sejenak dan membuka CCTV-nya. Apa yang kau lakukan?